kakak-kakakmu nanti akan kita sampaikan ke kalian. Mungkin akan juga diberikan oleh Bu Ani agar supaya kalian nanti bisa lebih siap. UKK yang akan kita laksanakan yaitu ujian kompetensi kejuruan yang kalau di sekolah kita yaitu dengan pola LSP. Pola LSP, pola lembaga sertifikasi profesi diselenggarakan bersama antara dengan BNSP. Untuk jurusan kita bersama dengan KGSP ya, DPIP dengan KGSP, ini kita akan melaksanakan dengan pola yang lebih tinggi ya, lebih tinggi tingkatnya. Jadi kalau yang tingkatan yang disediakan oleh sekolah itu adalah yang paling bawah ya, diselenggarakan oleh sekolah sendiri, hingga nanti sertifikat yang anak-anak peroleh itu hanya ditandatangani oleh kepala sekolah saja. Kemudian yang kedua yaitu sertifikat ataupun UKK yang diselenggarakan bersama, kolaborasi antara dunia usaha bersama dengan sekolah. Ini yang pola kedua. Pola yang ketiga adalah yang diselenggarakan murni oleh lembaga sertifikasi yang oleh jurusan kita nanti adalah LPJK, singkatan dari Lembaga Penjamin Jasa Konstruksi. Jadi ini adalah tingkatan yang paling tinggi di dalam sertifikasi kompetensi untuk siswa. Jadi yang menyelenggarakan adalah asosiasi profesi. Jadi mohon pada anak-anakku ataupun saya minta pada anakku nanti dalam saat kalian melaksanakan uji kompetensi bersama dengan LPJK ini nanti kalian benar-benar persiapkan. Benar-benar kalian persiapkan. Mulai dari data kalian, kemudian perangkat kalian, bisa itu laptop, yang utama adalah komputer karena tidak bisa nanti kalian melaksanakan itu dengan HP saja. HP bisa dipakai hanya saat untuk submit saja. Jadi dalam pelaksanaannya jadi seperti kalian melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh Bu Ani, yaitu menggambar dengan perangkat lunak. Karena apa? Karena saya mengajukan sertifikasi Anda ini nanti dengan tingkatan adalah juru gambar arsitektur. Jadi ada juru gambar arsitektur, ada juru gambar jalan dan jembatan. Yang kita ambil adalah juru gambar arsitektur. Karena saya melihat kesempatan ataupun formasi-formasi yang banyak nanti kalian peroleh adalah yang juru gambar arsitektur. Maka kami mengambil nanti sertifikasi yang Anda peroleh nanti adalah juru gambar arsitektur. Anak-anakku, jadi banyak kendala yang tahun-tahun kemarin dihadapi oleh kakak-kakak tingkat kamu, yaitu ada yang bersamaan dengan pelaksanaan uji kompetensi itu saat dilaksanakan ujian UTBK. Ini contoh. Ada yang saat itu juga sedang melaksanakan wawancara dengan dunia usaha atau DUDI yang saat itu karena agak longgar ya, longgar waktunya, iseng-iseng mencari kesempatan untuk menambah penghasilan di masa pandemi.
Namun pesan saya, ya, kesempatan yang diberikan oleh sekolah ini tolong kalian manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Misalnya ada dari kalian itu nanti yang mungkin sudah janjian dengan dunia usaha atau dunia industri untuk masuk atau melamar ke situ dengan diberikan jadwal misalnya wawancara, tolonglah ya, sampaikan dengan dunia industri bahwa saat kalian harus menghadap untuk wawancara, saat misal bersamaan dengan uji kompetensi LSPE atau LPJK ini nanti, kalian sampaikan ke atasan yang kalian akan ikuti itu bahwa kalian mau uji sertifikasi. Saya yakin itu diperbolehkan. Kemudian kalau kalian pas jadwalnya UTBK, jadwalnya pas dengan tes perguruan tinggi, ini yang saya harapkan kalian harus cerdik, harus pinter mengambil waktu yang bisa Anda pilih. Karena UTBK itu juga bisa memilih waktunya. Jadi kapan nanti LPJK ini akan dilaksanakan, kalian nanti harus sudah memilih juga kapan jadwal UTBK yang harus saya pilih. Sehingga jangan sampai terjadi benturan atau jam yang sama sehingga kamu harus memilih mana yang harus kamu dahulukan. Anak-anak, jadi kesempatan untuk melaksanakan uji kompetensi dari LSP ini kalian manfaatkan. Jika ada, ini penting saya sampaikan, jika ada anak-anak yang kesulitan saat itu, kesulitan data ataupun kesulitan perangkat, misalnya komputer ataupun misalnya data, kami dari sekolah memfasilitasi kalian. Asalkan jangan sampai justru berkerumun terlalu banyak. Saya yakin itu tidak ada 10 orang artinya atau 10% dari jumlah yang ada di kelas 3 ini. Kalau memang terkendala dengan masalah itu, tolong kalian sampaikan kepada kami atau kepada Bu Ani, pada Pak Priyo, pada Bapak-Bapak Ibu yang lain, sampaikan itu sehingga kami bisa mengambil jalan keluarnya. Jadi jangan seperti kakak kelasmu yang kemarin, sehingga ada kesulitan-kesulitan terkait dengan data, terkait dengan perangkat laptop yang belum punya, sehingga akhirnya tidak bisa mengikuti. Kemudian juga ada permasalahan yang kemarin juga diberikan oleh kakak kelasmu, yaitu adalah update data. Jadi update data yang kalian berikan kepada saya waktu saya pendataan, nomor NIK, nomor NIK, kemudian akun, pastikan bahwa itu semua adalah ready, ready semua siap, semua tidak dalam kondisi yang vakum. Misalnya hanya akunnya tidak bisa, akhirnya sudah mati misalnya. Kemudian NIK-nya belum diupdate. Ini tolong, ini nanti disikapi dengan bijak. Seandainya nanti ada informasi dari BJK Balai Jasa Konstruksi yang menyelenggarakan kita uji LPJK ini adalah BJK Balai Jasa Konstruksi wilayah 5 Surabaya, ya. Jadi kalau misalnya kamu ada pertanyaan dari siapa atau dari orang tuamu, itu bisa menyampaikan. Penyelenggaranya adalah BJK Balai Jasa Konstruksi wilayah 5 Surabaya. Kebetulan wilayah kita Jawa Tengah, DIY itu masuk wilayahnya Surabaya. Jika ada informasi, Mas atau Mbak nanti untuk mengupdate NIK kalian kemana?
ke Dukcapil, maka silahkan kalian juga proaktif menyampaikan atau menindaklanjuti itu dengan datang ke Dukcapil untuk melaksanakan update NIK, ya, nomor induk kepegawaian. Karena ada KTP kalian atau NIK kalian itu ada yang terkadang belum diupdate oleh Dukcapil. Ini nanti harus kalian perhatikan. Jangan sampai putus semangat tidak mau mengupdate data kependudukan, akhirnya kalian tidak bisa mengikuti uji kompetensi ini. Uji kompetensi ini sangat berharga, sangat berarti bagi kalian, karena ke depan calon-calon tenaga kerja khususnya di jasa konstruksi harus mempunyai sertifikat dari atau keluaran dari lembaga asosiasi. Jadi di sekolah kita alhamdulillah baru jurusan kita yang sudah terfasilitasi dengan uji sertifikasi dari asosiasi. Jurusan yang lain, artinya jurusan bangunan, artinya DPIP dan KGSP yang sementara ini baru di sekolah kita yang sudah terfasilitasi untuk ikut asosiasi profesi. Ya, jadi berbahagialah untuk kalian nanti keluar dengan membawa sertifikat atau memperoleh sertifikat dari asosiasi profesi. Jadi jangan hanya puas dengan lulus begitu saja. Karena kalau kalian tidak punya bekal, tidak punya modal yang lain selain ijazah, itu nanti kurang berharga di mata dunia industri. Ini bagi yang akan mencari lapangan pekerjaan, sangat berarti. Namun anak-anak, jadi ada juga anak-anak kita yang mau melanjutkan belajar, silahkan. Jadi kalau memang kalian studi, kita dari sekolah tidak melarang, namun menyerahkan pada kalian untuk belajar yang lebih giat. Ikuti pendalaman materi, karena sekolah kita juga memfasilitasi jika ada anak-anak yang mau melanjutkan, yaitu dengan pendalaman materi, kemudian ada pengayaan terkait dengan akan masuk ke perguruan tinggi. Jadi sekolah kita memfasilitasi semuanya. Bagi anak yang mau berwirausaha, kita fasilitasi dengan pendidikan wirausaha. Kemudian ada anak yang mau melanjutkan, kita fasilitasi dengan pembekalan, latihan mengerjakan soal-soal masuk perguruan tinggi. Kemudian ada yang akan mencari pekerjaan, maka kita siapkan dengan uji sertifikasi kompetensi ini, sehingga anak-anak akan mempunyai bekal yang cukup untuk bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang jelas-jelas atau yang kamu inginkan semuanya. Harapan saya semua kalian nanti bisa lulus semuanya. Jadi tidak ada yang tertinggal, walaupun dengan kondisi yang sangat memprihatinkan ini, ataupun dengan kondisi mungkin sangat minimal bagi kalian, karena terus terang dengan tidak bisanya tetap muka ini dari Bapak Ibu guru ini sangat prihatin. Apa yang diperoleh anak-anak, sangat-sangat prihatin. Ingin sekali dari Bapak Ibu guru, ingin sekali tatap muka, ingin sekali memberikan satu ilmunya untuk kalian, agar supaya kalian lebih siap, agar kalian lebih mempunyai cukup untuk melanjutkan ataupun untuk mendapat atau untuk mencari pekerjaan. Jadi ini yang saya sampaikan, pesan saya yang terakhir. Jadi harapan saya semua kalian nanti bisa lulus semuanya, kemudian besok yang ingin melanjutkan juga mendapatkan
perguruan tinggi yang diinginkan, yang ingin wirausaha ya bisa berkreasi dengan wirausaha yang akan dikembangkan, yang akan bekerja kita fasilitasi sehingga kita akan mendapatkan satu pekerjaan yang layak untuk kalian. Terima kasih waktu yang diberikan Bu Ani untuk bisa menyampaikan pesan-pesan sama anak-anak ini. Tolong tadi besok ikuti semuanya kegiatan-kegiatan ini, utamanya untuk kegiatan kaitannya dengan LPJK. Ini semua kami mandatkan atau saya titipkan dengan Bu Ani untuk bisa mengkondisikan agar supaya pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar. Jadi anak-anak ini tadi yang misalnya perlu didata, ada anak-anak yang terkendala dengan masalah data, kemudian dengan masalah perangkat komputer, nanti kita bisa kita agendakan, bisa kita bersama. Jadi data di sini maksud saya ya, kalau kalian memang kesulitan ya mengerjakannya di sekolah, dengan kita memanfaatkan wifi dari sekolah kita, tapi tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Saya juga tidak bisa menerima sampai banyak yang siswa yang ikut ke sekolah. Jadi saya membatasi paling 10% dari jumlah siswa yang ada di jurusan kita. Demikian dari kami. Minta maaf sebelumnya kalau ada kekurangannya, tolong nanti kalau memang ada hal-hal yang perlu ditambahkan, tolong bisa ditambahkan. Ada kekurangannya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Supri. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Supri yang sudah memberikan pengarahan buat kita semua agar nanti pelaksanaan UKK LPJK ini bisa lancar. Nah, kemudian acara yang berikutnya akan saya berikan gambaran nanti gimana toh ujiannya, terus kira-kira apa yang harus dikerjakan. Nah, sebelum itu akan saya coba, saya punya PowerPoint agar nanti kalian bisa menyaksikan, kemudian juga termotivasi untuk melakukan yang terbaik pada pelaksanaan UKK besok dan mendapatkan hasil baik, dan Ibu berharap bahwa nanti 100% bisa lulus semua. Nah, Amin. Saya share screen dulu ya. Layar saya terlihat enggak ini? Terlihat. Kelihatan? Ya, Bu. Oke. Nah, jadi ini akan saya coba kasih gambaran ke kalian, tapi sebelumnya akan saya sampaikan dulu tahapannya itu nanti seperti apa. Jadi hari ini itu adalah persiapan kita di sekolah, karena mungkin kalian masih bertanya-tanya ya, sebenarnya nanti gimana toh Bu? Nanti saya harus ngapain gitu. Nah, hari ini saya kasih gambaran dulu. Kemudian setelah ini nanti akan ada pembekalan, di mana pembekalan itu yang menyelenggarakan adalah BJK, yang tadi seperti disampaikan Pak Supri, jadi BJK wilayah 4 Surabaya. Tetapi nanti instrukturnya juga mungkin instruktur pas pelaksanaan kalian nanti, mungkin Bu Hani, mungkin dari pihak luar atau guru dari luar atau mungkin dari BJK. Jadi nanti ada kegiatan penambahan materi. Nah, waktu penambahan materi itu nanti tidak ada, bukan yang akan diujikan, tapi materi yang harus kamu kuasai ketika nanti terjun ke dunia kerja di bidang juru gambar arsitektur itu. Kemudian setelah pembekalan atau penambahan materi, nanti baru kemudian dijadwalkan untuk uji kompetensinya. Nah, nanti seperti apa? Saya berikan gambaran dari yang akan saya tayangkan ini.
Jadi di sini saya akan berikan gambaran sektor konstruksi di Indonesia itu bagaimana toh, dan kenapa kok kalian perlu melakukan uji kompetensi. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Supri bahwa sertifikasi keterampilan itu sangat penting untuk dimiliki karena kemungkinan kedepannya itu tenaga kerja yang tidak tersertifikasi itu tidak akan mendapat tempat. Bahkan ke depan sampai tukang dari level yang paling bawah sampai manajerial paling atas itu diharapkan semuanya tersertifikasi. Nah, ini gambarannya bahwa tantangan SDM jasa konstruksi dalam pembangunan infrastruktur dan menghadapi era perdagangan bebas. Nah, kuncinya di sini. Karena nanti kalau kalian tidak meningkatkan kompetensi, kemampuan, dan tidak tersertifikasi di era yang dibilang perdagangan bebas dan globalisasi, ini kalian mungkin bisa tersingkir. Ini pentingnya sertifikasi. Nah, di sini ada persaingan dalam liberalisasi perdagangan. Kualitas dan kuantitas tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan bersertifikasi di Indonesia. Itu nanti ada gambarannya sekarang tuh kita punya berapa. Nah, ini yang Bu Ani bilang. Masuknya tenaga kerja konstruksi asing. Mungkin kalian sudah sering mendengar. Ada TKA yang bekerja di dunia konstruksi yang akhirnya kan sedikit mengurangi kue yang harusnya buat kalian. Makanya kalian harus bisa mengembangkan diri. Ini adalah tantangan dunia di industri konstruksi kita. Nah, kemudian diharapkan kita bisa terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja konstruksi yang profesional, kompeten, dan bersertifikat. Jadi 3 hal ini harus. Misalnya kalian merasa sudah kompeten, sudah pintar, Bu saya gambar sudah bagus, dijual pun laku. Tapi ketika kalian tidak bersertifikat, kalian nanti lama-lama akan tersingkir. Jadi jangan terus cuman selembar kertas yang merupakan sertifikat, tidak, tapi itu nanti akan penting sekali. Kemudian, nah, jadi di sini membangun Indonesia apik. Apik itu apa? Adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif. Jadi ini prioritas program pemerintah di dunia kita ya, dunia konstruksi. Jadi secara keseluruhan dulu, secara keseluruhan bukan hanya konstruksi. Jadi konstruksi itu adalah bagian dari program prioritas pemerintah. Seperti kita ketahui, pemerintah itu sekarang lagi gencar-gencarnya membangun infrastruktur di sektor apapun. Kemudian investasi. Nah, investasi itu bukan ranah kita ya, tapi cukup untuk diketahui. Terus APBN itu harus tepat sasaran. Sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia itu salah satunya adalah kita di dunia konstruksi. Dan salah satu programnya adalah mensertifikasi sebanyak mungkin tenaga kerja di bidang konstruksi. Salah satunya program yang akan kita ikuti nanti, uji kompetensi keahlian itu. Nah, kalian kan ikut uji kompetensi besok itu gratis. Gratis, tidak membayar. Karena apa? Karena ini merupakan salah satu program pemerintah dan dibiayai pemerintah, yang menyelenggarakan adalah LPJK melalui Balai Jasa Konstruksi di Surabaya itu. Itu harusnya bayar ya Bu? Iya, jadi kalau tidak melalui program ini untuk memperoleh selembar sertifikat juru gambar arsitektur, kalian harus membayar sejumlah uang. Nah, sekarang kita mendapatkan fasilitas gratis, kalian hanya perlu menyediakan sumber daya bagi kalian pribadi, yaitu berupa kuota, karena memang situasi saat ini kan lagi situasi pandemi, tidak memungkinkan untuk kita berkumpul bareng. Ketika beberapa tahun yang lalu kita menyelenggarakan dalam situasi normal, itu asesor yang dari LPJK datang ke sekolah, kemudian kita menyelenggarakan di lab komputer sekolah, dan mereka memeriksa hasil tugas kalian secara tatap muka. Nah, sekarang karena situasi pandemi, kita harus secara daring, nanti apa-apa secara daring atau online, dan kalian mengerjakan di rumah, setelah selesai harus mengirimkan tugas. Nah, ketika mengirimkan hasil pekerjaan kalian itulah, kalian nanti perlu menyiapkan kuota.
Jadi yang mungkin selama ini terlalu asik dengan kuota hanya untuk chatting misalnya. Jadi untuk kegiatan UKK ini perlulah berusaha untuk menyediakan kuota agar bisa lancar kegiatan ini. Nah, seperti yang disampaikan Pak Supri bahwa kalau nanti ada kendala, baik itu berupa kuota atau peralatan, itu kamu komunikasikan ke Bu Hani atau lebih baik ke Bu Hani dulu. Nanti Bu Hani yang menyampaikan ke Pak Supri agar bisa ada solusi. Salah satunya seperti yang tadi disampaikan Pak Supri, nanti mungkin yang terkendala bisa mengerjakan di sekolah. Atau bisa juga misalnya kalian terkendalanya masalah kuota, tetapi permasalahan perangkat tidak ada masalah. Boleh kamu ke sekolah, bawa laptop kamu. Nanti pas mengerjakan, biar kita tidak berkumpul jadi satu kerumunan, mungkin ada yang di ruang kelas. Ruang-ruang kelas kan dalam situasi seperti ini pasti kosong. Baru ketika akan mengirimkan, boleh kamu menuju ke area yang wifi-nya kuat. Mungkin ke bengkel kita atau ke lobi, nah seperti itu. Jadi bisa seperti itu. Terus yang berikutnya, nah ini anggaran Kementerian PUPR itu sekian. Sebentar kayaknya ada yang mau gabung ini, saya approve dulu, kasihan. Oke, saya lanjut lagi. Nah ini adalah anggaran Kementerian PUPR. Ada sekian banyak ini angkanya dalam triliun. Nah, karena tantangannya itu adalah kebutuhan dan penyiapan tenaga kerja konstruksi berkualitas dan ahli serta terampil di era industri 4.0 ini, makanya Kementerian PUPR menyediakan dana untuk mensertifikasi tenaga terampil. Jadi kalian itu pada level tenaga terampil. Ini gambaran aja ya, Bu Hani nggak perlu menjelaskan, saya lanjut. Nah ini nih program pemerintah yang Pak Jokowi kan selalu mendengungkan infrastruktur. Nah kalau infrastruktur berarti kebutuhan akan tenaga kerja seperti kita ini kan luar biasa banyak. Seperti yang sudah terjadi di kakak-kakak alumni kalian kan banyak yang kemudian bekerja di PU, di jalan tol, bendung, kemudian bandara, pelabuhan, nah itu banyak sekali. Mungkin perlu juga ya suatu saat mendatangkan kakak-kakak kelas untuk berbagi cerita kayaknya. Nanti suatu saat coba kita kontak mereka agar kalian termotivasi. Nah, ini nih, potret tenaga kerja konstruksi Indonesia. Tenaga kerja konstruksi Indonesia berdasarkan jenjang pendidikan. Ada lagi nih yang mau gabung, siapa ini? Oke, ya ini karena hostnya sama presenternya jadi satu, jadi seperti ini. Nggak apa-apa. Ini, jadi di dunia konstruksi itu ada tenaga kerja yang tidak tamat SD, sebesar 12,53. Ada yang tamatan SD, lumayan besar ini ya. Lumayan besar, 34,55. SMP 25,26 dan ini adalah kalian. Pada level SMA dan SMK itu ada tersedia 23,21%. Kemudian D1, D3 hanya 0,95% dan yang S1 ke atas sampai S3 itu 3,52%. Kemudian di sini tergambar tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat itu hanya 629,549 orang. Itu hanya 8% dari semua tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat. Kalian bayangkan kalau era global, kemudian perdagangan bebas itu sudah masuk, berarti kan tidak ada batasan tenaga kerja dari Malaysia masuk ke sini, kalian bisa kerja di Malaysia, dan di negara lain sistem sertifikasi ketenaga kerjaan ini banyak yang sudah bagus. Kita nanti akan kalah. Sebagai gambaran, ketika Bu Hani mengikuti kegiatan di Australia, itu di sana itu tenaga kerja yang tidak bersertifikat itu tidak bakal mendapatkan pekerjaan. Kenapa? Karena ketika suatu perusahaan
memperkerjakan tenaga kerja yang tidak bersertifikat, itu nanti akan kena denda oleh pemerintah. Jadi di negara-negara lain banyak yang sudah seperti itu. Bahkan sebagai gambaran untuk menjadi sopir angkot lah kalau di sini mungkin. Kalau di sana kan sopir bis atau semacam kayak di sana kan ada semacam angkutan kecil di dalam kota yang sebenarnya mobilnya itu mobil kecil. Itu kalau tidak bersertifikasi, hanya sekedar saya bisa nyetir, saya punya SIM, itu tidak akan bisa. Kalau istilah nyolong-nyolong, kemudian ketahuan, dendanya akan sangat besar. Nah, di tempat kita di Indonesia itu sedang menuju ke masa seperti itu, bahwa semuanya nanti harus tersertifikasi. Nah, sekarang dengan gambaran seperti itu, saya harap kalian termotivasi untuk melakukan yang terbaik dan bisa mendapatkan sertifikat ini. Dan memang sih berlakunya nanti hanya 3 tahun, tapi ketika kamu sudah memiliki, sudah mendapatkan tempat untuk bekerja dengan bekal itu, karena kan industri akan lebih percaya ketika kamu mempunyai sertifikat. Nah, berikutnya kan tinggal memperpanjang lagi, atau meningkatkan sertifikasi ke level yang lebih tinggi. Saya lanjut. Nah, ini. Sekarang ini adalah komposisi tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat. Yang pada level ahli, yang bersertifikat ya ini, kalau tadi itu kan dari keseluruhan tenaga konstruksi, yang bersertifikat hanya 8%. Nah sekarang dari yang 8% tadi, yang sudah bersertifikat, itu yang berada pada level terampil itu hanya malah lebih banyak ya ini, 73%. Yang pada level ahli itu baru 27%. Kemudian pada tenaga kerja konstruksi yang level ahli, nah kalian sekarang nanti pada ranah ini ya, pada level terampil. Untuk menuju ke ahli nanti ketika kalian mungkin sudah kuliah, lulus S1 misalnya jadi seorang arsitek, juga tidak serta-merta nanti untuk mendapatkan kerja yang bagus, kalian akan ikut sertifikasi juga, SKA istilahnya. SKA itu sudah pada level ahli. Nah dari komposisi tenaga kerja konstruksi yang pada tingkat ahli, itu komposisinya seperti ini. Yang muda 45,2%, kemudian tenaga tingkat ahli madya 50,4%, dan yang utama itu baru 4,4%. Sekarang yang ini adalah gambaran untuk komposisi tenaga kerja konstruksi pada tingkat terampil, jadi pada level kalian. Pada tingkat terampil itu nanti ada tiga kelas. Kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kalian kan nanti alumni SMK 3 tahun, itu nanti ada di level sini. Di level kelas 2. Nanti ada di level kelas 2. Lanjut. Nah sekarang permasalahan yang dihadapi itu bahwa industri atau DUDI, dunia kerja dan dunia industri, itu mengharapkan tenaga kerja yang mempunyai kompetensi, yang kompeten. Terus yang dimiliki lulusan itu hanya ijazah. Sementara yang dinamakan ijazah itu kan hanya bukti bahwa kamu sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran. Kamu tahu, kamu mempunyai pengetahuan. Dan kamu pernah belajar. Itu adalah ijazah. Ijazah itu menunjukkan bahwa kamu pernah belajar. Jadi misalnya kamu mempunyai ijazah SMK. Artinya kamu pernah belajar di tingkat SMK. Tetapi kalau kompetensi itu ditunjukkan dengan sertifikat. Artinya apa? Bahwa sertifikat itu mengatakan atau sebagai bukti bahwa kamu bisa apa. Misalnya kamu mempunyai kompetensi menggambar arsitektur. Ini nanti kan kamu akan mengambil sertifikasi juru gambar arsitektur kan. Nah, ketika kamu memperoleh sertifikat, artinya kamu bisa menunjukkan ke orang lain, ini loh, saya mempunyai keahlian atau saya bisa membuat gambar arsitektur. Tanpa perlu kamu memperagakan itu di depan orang yang kamu kasih tahu dengan selembar
sertifikat kompetensi itu sudah bisa menunjukkan kamu tuh bisa apa. Bisa yang tertulis pada sertifikat itu. Nah, itu bedanya. Bedanya ijazah sama kompetensi. Kalau ijazah itu kan hanya menunjukkan kamu sudah menyelesaikan pendidikan. Jadi seperti itu. Nah, ini sebagai gambarannya. Perusahaan atau industri butuh tenaga kerja. Kemudian lulusan atau SDM itu membutuhkan pekerjaan. Permasalahannya, sebagian besar lulusan itu hanya mempunyai ijazah, kemudian mempunyai nilai atau IPK, dan mempunyai gelar. 3 hal itu tidak cukup bagi industri untuk memutuskan untuk menerima orang ini atau tidak. Nah, untuk itu perlu ditambah lagi dengan kompetensi. Kompetensi itu ditunjukkan dengan sertifikat. Sertifikat itu bisa kalian peroleh kalau kalian sudah mengikuti uji kompetensi. Jadi seperti itu ya gambarannya. Dan Ibu berharap nanti kalau sudah mempunyai sertifikat kompetensi, kayaknya ada yang masuk lagi nih. Kok enggak bisa? Ada yang terlambat masuk lagi nih. Oke, saya lanjut dulu aja. Sampai mana tadi? Nah, kemudian di sini kompetensi. Kompetensi itu apa sih? Kompetensi itu kalau yang hijau ini adalah lingkungan kerja atau workplace. Nah, kompetensi itu adalah kalau ini kan sudah di tingkat manajemen ya. Mungkin Bu Ani tidak akan menjelaskan dengan detail. Tapi ini ada gambaran bahwa kompetensi itu pada bagian tengah ini. Ini adalah perpotongan antara skill, knowledge, dan attitude. Skill kalian tahu. Skill itu adalah keterampilan. Kamu bisa apa? Kalau kamu mengambil sertifikasi menggambar sebagai juru gambar arsitektur, artinya bahwa skill atau keterampilan kamu itu adalah menggambar arsitektur. Nah, kemudian kamu juga harus punya attitude yang baik, kebiasaan yang baik. Nah, attitude. Kemudian knowledge itu pengetahuan. Tanpa knowledge atau tanpa pengetahuan, skill kamu tidak akan ada artinya. Karena apa? Kemampuan kamu menggambar arsitektur, kalau didasari dengan knowledge yang benar, skill kamu itu akan benar juga. Jadi, yang dinamakan kompetensi, itu adalah perpotongan dari ini. Ketiga hal ini. Jadi, ada di titik tengah. Kalau kamu bisa menguasai dan memiliki ini, insya Allah, kamu mencari kerja akan gampang, melaksanakan tugas-tugas kamu juga akan lebih gampang. Lanjut. Nah, ini ya. Tadi definisinya, task skill itu mampu melakukan tugas per tugas. Kalau task management skill itu bisa mengorganisasikan atau mengelola beberapa tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan. Kalau contingency management skill itu bisa merespon atau mengelola kejadian di luar yang seharusnya. Jadi ketika menggambar dengan komputer, kok tiba-tiba komputernya hang. Nah, itu keterampilannya itu namanya contingency management skill. Kemudian environment skill itu artinya bisa menghadapi tanggung jawab dan harapan dari lingkungan kerja. Transfer management skill itu bisa mentransfer kompetensi yang dimiliki dalam setiap situasi yang berbeda. Lanjut. Nah, ini nih. Jadi unsur-unsur kompetensi seseorang itu bisa dikatakan kompeten atau memiliki keterampilan itu. Jadi sekarang definisi keterampilan dulu ya. Kemampuan psikomotorik termasuk manual, dexterity, dan penggunaan metode, bahan, alat, dan instrumen yang dicapai melalui pelatihan yang terukur dilandasi oleh pengetahuan. Tadi yang Bu Ani sampaikan. Jadi keterampilan itu akan tercapai tetap harus dilandasi pengetahuan. Tetapi pengetahuan saja tanpa keterampilan itu tidak bisa membuktikan apa-apa.
Kemudian selain pengetahuan juga pemahaman, know-how, bagaimana melakukan, tahu bagaimana untuk melakukan sesuatu yang dimiliki seseorang, mampu menghasilkan produk atau menunjukkan unjuk kerja yang dinilai secara kualitatif maupun kuantitatif. Jadi keterampilan itu sesuatu yang bisa dilakukan dengan ditunjukkan, jadi ditunjukkan ini loh, ada sesuatu yang terlihat yang ditunjukkan, tetapi itu semua didasari oleh pengetahuan dan pemahaman. Bisa melakukan tapi pengetahuannya nggak ada, pasti akan berantakan. Nah, ini bisa di-split atau dibedakan menjadi dua, manajemen atau kognisinya, kepemimpinan, mengelola waktu, mengelola SDM, sumber daya, metode, dan mengambil keputusan. Kemudian technical itu adalah melakukan. Misalnya di sini contohnya menggambar, merakit, memotong, menggergaji, menyusun. Nah, itu melakukan. Dua hal ini adalah saling melengkapi. Sekali lagi saya sampaikan, keterampilan tanpa knowledge, tanpa pemahaman itu tidak apa ya, kalau istilah bahasa Inggrisnya nothing. Jadi itu dua itu harus saling berkolaborasi. Kemudian, nah ini ya, unsur kompetensi, penguasaan teori dan keterampilan. Sebenarnya intinya seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi pada penguasaan pengetahuan harus tahu dasar teorinya bagaimana, perkembangan ipteknya bagaimana, harus punya pengalaman dan perbanyak mencari referensi. Karena pengetahuan itu apalagi di era sekarang ini bisa diperoleh dari mana saja. Yang perlu kalian lakukan ketika mencari materi entah dari manapun, itu harus melakukan konfirmasi. Jangan hanya dari satu sumber. Apalagi sekarang kan mengakses pengetahuan tuh gampang banget. Di YouTube banyak tuh pengetahuan tentang cara menggambar, tentang konstruksi, pondasi, kemudian di internet juga banyak, dan orang tuh sekarang bebas mau bikin blog, menuliskan segala sesuatu. Nah, kadangkala ketika kita mendapatkan pengetahuan itu apa ya, mungkin ada sedikit kesalahan yang dituliskan orang per orang. Karena apa? Karena apa yang ditulis seseorang di internet, apa yang disajikan seseorang di internet, itu tidak ada yang memverifikasi. Artinya apa? Kita harus pintar-pintar menyaring dan melakukan konfirmasi tadi. Mungkin kalau kalian sebagai siswa bisa, tanyakan ke Pak Priyo, ke Pak Supri, betul tidak Pak yang saya peroleh sumber dari internet seperti ini? Tanya ke Bu Hani, ke Pak Komar, ke Bapak Ibu guru yang ada. Jadi itu caranya kita mendapatkan pengetahuan kita. Tetapi juga jangan hanya yang dari Bu Hani pasti benar. Tidak, kita harus melakukan konfirmasi dari berbagai sumber. Kemudian sikap. Bentar, ini ada yang mau masuk nih. Oke. Kemudian sikap ya. Sikap atau attitude. Nah, ini antara lain kedisiplinan, ketelitian atau kecermatan, kerapian, kebersihan, kepatuhan terhadap SOP. Nah, itu sebenarnya ketika di sekolah, Bapak Ibu guru itu sudah berusaha melatih kalian di sini. Salah satu contoh, memberikan tugas dengan deadline. Kemudian sering menegur kalian ketika berbaju tidak rapi, duduk tidak sopan. Kemudian sering juga sedikit ngomel ketika kamu menggunakan ruangan, keluar menjadi kotor. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu hal atau usaha yang dilakukan Bapak Ibu guru agar nanti ketika kamu terjun ke dunia beneran, ke dunia kerja beneran, kamu sudah tidak tergagap-gagap. Karena apa? Karena sikap atau attitude itu adalah kebiasaan. Kebiasaan, kalau kamu sudah terbiasa berantakan, buang sampah sembarangan, suatu saat kamu bekerja di satu industri di mana di situ ada rambu-rambu, ada aturan-aturan, ada SOP yang harus ditepati, kamu mungkin akan masih kebiasaan lama kamu itu akan muncul. Nah, makanya membangun kebiasaan itu tidak bisa dalam waktu yang sebentar. Jangan kemudian rapopo lah, nek sekolahan kan ono cleaning service.
wis aku ora masalah, wis ono sing ngresiki. Nantilah aku kalau udah kerja di sana ada aturan, aku akan ikuti. Bisa kamu punya niat seperti itu, tapi kalau kamu sudah punya kebiasaan yang buang sampah sembarangan, tidak merapikan tempatnya kembali, nanti di tempat kamu bekerja bisa saja kebiasaan itu akan muncul lagi. Jadi itu yang harus kita mulai. Kalian mulai dari sekarang. Attitude itu harus kalian mulai. Menghargai orang lain, memperhatikan orang lain bicara, itu juga penting. Misalnya kalian bekerja sama atasan. Atasan baru ngomong, memberikan semacam instruksi kerja, kamu main potong saja. Karena apa? Ketika bicara itu ada etikanya. Mau bertanya, ya nunggu dulu beliau yang memberikan pengarahan itu berhenti. Atau bahkan mungkin ada kesempatan, ada yang mau bertanya, atau mungkin ada yang belum jelas. Nah, itulah kesempatan kita untuk ngomong. Jadi hal-hal seperti itu. Terus ada lagi hal kecil, misalnya ketika mencari Bapak Ibu Guru ke ruang kantor. Kebetulan kok waktunya jam makan siang, Pak Priyo baru dahar misalnya. Kamu masuk main nyelonong aja langsung ngomong gitu. Itu juga termasuk kebiasaan yang tidak baik. Harusnya kan, oh lihat ini jam istirahat, Bapak Guru baru makan, saya tunggu dulu lah sampai beliau selesai. Atau mungkin Bapak Ibu Guru baru ngobrol atau baru meeting, ada kegiatan, langsung masuk, nyelonong, ngomong, tanya. Itu juga termasuk kebiasaan yang tidak baik. Nah, nanti di dunia kerja, hal-hal kecil seperti itu nanti akan jadi pengamatan di lingkungan kalian. Di lingkungan kerja kalian, oh si A itu orangnya bisa menghargai orang lain. Oh si B, dia disiplin. Oh si C, kalau dikasih kerjaan, dia tepat waktu. Dia sangat cermat. Dia sangat rapi. Nah, itu nanti akan jadi nilai tambah bagi kalian. Tidak hanya sekedar keterampilannya. Sekali lagi, sikap atau attitude itu adalah kebiasaan. Tidak bisa tiba-tiba. Nah, ini ya. Ini adalah gambaran skema sertifikasi KKNI yang ada di LPJK. Jadi dari mulai level 1 di sini, ini masih tenaga terampil nih sampai level 3. Itu kalian nanti ada di sini. Sekolah menengah kejuruan 3 tahun. Teman-teman kalian yang 4 tahun, itu ada yang bisa di level ini, 3. Tapi kebanyakan masih ada di level 2 juga. Jadi ada di sini. Baru kalau sudah spesialis ada di level atas. Saya yakin kok suatu saat di antara kalian ada yang bisa sampai ke level ahli sini. Pasti ada yang bisa. Tergantung motivasi kamu, semangat, dan niat kamu untuk membangun kompetensi diri. Jadi memberikan value, harga pada diri kamu. Kamu mau menghargai diri kamu itu seberapa sih? Seperti tadi saya cerita sama beberapa temanmu di depan. Regamu ki piro to? Hargamu itu berapa kan? Harga itu dibangun dari bagaimana kamu menunjukkan tanda petik pesona kamu. Tapi dalam artian ini pesona bukan untuk telenovela romantis itu bukan, tapi maksudnya pesona kamu dalam hal keterampilan kamu, tunjukkan ke orang. Kalau kamu punya kemampuan, punya kompetensi yang bagus, kemudian attitude juga bagus, pemahaman akan segala sesuatu yang kamu kerjakan bagus, kamu bekerja itu minta bayar berapa aja dikasih. Itu yang namanya value atau rego kita, harga diri kita dalam artian menjual kemampuan. Nah ini masih tadi ya, pengelompokan besarnya, operator, teknisi, analis, kemudian ahli, ada standar dan pedoman. Jadi nanti sebenarnya ada websitenya PUPR yang namanya SIBIMA. Nanti bisa kamu ketik di pencarian SIBIMA. Di situ nanti banyak modul-modul yang bisa kamu download yang pengetahuan tentang konstruksi. Kemudian di sini, ini jadwal terakhir yang sudah Bu Hani terima. Mungkin kalau nanti ada perubahan, karena dari pertama Bu Guru diberi tanggung jawab Pak Supri untuk mengurusi LPJK ini sudah ada 3 kali perubahan jadwal.
Di jadwal pertama, kalian nanti, jadi ini jadwal pembekalan yang tadi Bu Hani bilang ya, belum jadwal uji, baru pembekalan. Nah, jadwal pembekalan itu nanti kalian di sini ya, SMKN 2 Klaten, nanti berbarengan dengan SMK 2 Wonogiri, SMKN 1 Magelang, SMKN 2 Pati, SMK Bina Tunas Bakti Juwana, ini juga Pati, itu nanti di tanggal 4 dan 5, jadi 2 hari. Hari tanggal 4 dan 5, Kamis dan Jumat minggu depan. Nah, Kamis dan Jumat minggu depan, ini nanti online, kalau LPJK biasanya pakai BJK Surabaya ya, ini nanti pakai Zoom. Jadi meetingnya pakai Zoom. Nah, di tanggal 4 dan 5 kalian nanti 2 hari itu tolong kegiatan kalian di off-kan dulu. Semua konsentrasi ke sini dulu. Nah, 2 hari ini nanti kalian akan mendapat pembekalan materi-materi yang perlu kalian pahami dan untuk bekal ketika nanti kerja di industri. Dari kalau tidak salah, kalau nggak berubah nanti jadwalnya itu dimulai dari jam 9 nanti sampai jam 4 sore. Ada istirahat siang, jadi kamu kayak ikut pelatihan gitu 2 hari. Jadi tolong sekali lagi, tanggal 4 dan 5 itu nanti jadwal selain ini di off-kan dulu. Terus, kalau nanti kira-kira terkendala kuota ya, kalau nyimak pada kegiatan tanggal 45 ini masih bisa pakai HP kan, belum bekerja, hanya mendengarkan. Cuman kalau pakai HP kan jadi kecil, nggak terlihat atau nggak jelas. Itu nanti bolehlah yang terkendala kuota, nanti konfirmasi ke Bu Hani biar nggak terlalu banyak yang di sekolah, atau kalau banyak nanti penempatannya juga biar dipisah, tidak ngumpul jadi satu. Nanti didata saja yang kira-kira tanggal 4, tanggal 5 itu terkendala kuota dan mau mengikuti kegiatan ini di sekolah dengan menggunakan WiFi sekolah. Nanti bisa kita data di grup nanti pokoknya konfirmasi ke Bu Hani itu ya, tanggal 4, tanggal 5. Kemudian setelah tanggal 4 dan tanggal 5 itu nanti kita akan melaksanakan uji kompetensinya. Nah, jadwal untuk uji kompetensi itu sampai hari ini belum Bu Hani terima, tapi nanti begitu saya terima langsung saya komunikasikan ke kalian. Terus di grup baru yang kemarin Bu Hani buat kan di situ ada Bu Umi tuh. Nah, kemungkinan juga nanti langsung dari Bu Umi disampaikan di grup, mungkin juga nanti melalui Bu Hani nanti akan saya sampaikan di grup jadwal uji kompetensinya kapan. Kalau tidak salah ya 2 atau 3 hari. Nah, ketika uji kompetensi ini ada beberapa hal yang harus kalian ingat. Yang pertama dan sangat penting, jangan terlambat submit. Kalau sama Bu Hani terlambat submit kan pasti dikasih kesempatan tambahan. Kalau ini tidak. Jadi begitu melewati waktu yang ditentukan, kamu sudah tidak akan bisa submit lagi. Ini yang harus hati-hati. Terus karena seperti itu, Bu Hani mohon, kalau memang nanti jadwal keluar mulainya jam 8 kamu juga harus sudah standby. Harus sudah siap. Jadi biar tidak kehilangan waktu. Jam 8 mulai, terus kalau kebetulan misalnya 4:30 submit, ya 4:30 usahakan sebelum itu sudah submit. Karena terlambat 1 menit saja kamu nggak bisa masuk, kan eman-eman. Sayang sekali kan kalau kamu seharian sudah menggambar tapi hanya gara-gara nggak bisa kirim. Kalau tugas Bu Hani sih saya masih berpikir, wah kasihan tinggal ngirim kok nggak bisa. Akan saya buka lagi tuh linknya. Tapi kalau di sini Bu Hani nggak bisa ngapa-ngapain karena semuanya dikendalikan dari BJK di Surabaya itu. Terus karena seperti itu, nanti seperti yang sering Bu Hani sampaikan, triknya ketika menggambar itu yang penting-penting dulu harus ada. Aksesorisnya itu nanti terakhir. Jadi misalnya disuruh menggambar denah. Gambar denah itu berarti komponen-komponen yang penting. Misalnya arsirnya harus benar, dimensinya harus dilengkapi, dibuat menjadi lebih rapi, pintu jendela dilengkapi, notasi-notasi itu semua dilengkapi. Itu kan yang paling penting. Kalau nambahi furniture,
kemudian nambahi tanaman, itu kan sudah aksesoris. Misalnya pun tidak ada tanaman, tidak ada furniture, kemudian digambar tampak tidak dikasih orang, itu tidak masalah. Itu nanti sudah bisa membuat lulus lah. Tetapi kalau memang kebetulan kamu mempunyai kecepatan menggambar yang baik dan bisa sampai gambar itu sempurna, itu akan lebih bagus. Tapi jangan terus lupa waktu, keasikan gambar furniture, keasikan menggambar tanaman. Jadi tahu-tahu batas akhirnya 4:30, kamu keasikan gambar sudah jam 5, kan sia-sia. Jadi itu. Lebih bagus lagi kamu pasang alarm aja. Jadi misal submit terakhir 4:30, ya jam 4:15 lah kamu alarm. Jadi begitu alarm berbunyi, kamu harus sudah berusaha ngirim. Karena di sini mungkin tahu-tahu sinyalnya blank, lah itu kan juga sudah menjadi kendala. Terus, apalagi yang harus saya sampaikan terkait itu ya? Ya itu harus jangan sampai terlambat. Terus berikutnya, tadi ada yang mau saya sampaikan tapi Bu Ani kok lupa ya. Oh iya, saving itu penting. Jadi begitu kamu membuka AutoCAD, langsung simpan. Biasanya kan mungkin nanti ada petunjuk harus disimpan dengan nama ini. Jadi ketika masih blank pun, jadi kamu belum mulai menggambar atau baru gambar as, misalnya mau gambar denah baru as selesai, langsung simpan dulu. Syukur lebih bagus lagi di komputer atau laptop kalian, aktifkan autosave. Kalau tidak ya berapalah setengah jam sekali gitu, simpen setengah jam itu kan kalau menggambar udah dapat banyak. Kalau tiba-tiba ada apa-apa kan iso tangisan kamu 1 jam atau 2 jam nggak menyimpan. Jadi saving itu penting. Jadi itu ya triknya agar kamu jangan sampailah nggak lulus karena sesuatu yang di luar kendali kita, yang sebenarnya kita bisa mengantisipasi. Nah, ini adalah contoh gambar kakak kelas kalian yang ikut uji kompetensi tahun kemarin dan lulus. Ini adalah contoh yang bagus. Nah, itu yang tadi Bu Ani sampaikan. Ini kan sudah komplit nih. Ada tanaman, kemudian furniture sudah lengkap. Karena kebetulan kakak kelasmu ini kecepatan menggambarnya bagus. Jadi dia bisa sampai menyelesaikan seperti ini. Kalau kalian merasa bahwa Bu, kecepatan saya menggambar belum seperti itu. Mungkin kamu tidak perlu sampai ini ngasih tanaman. Tapi yang pasti notasi ini, potongan itu harus, karena ini adalah sesuatu yang penting. Kemudian dimensi, ngasih dimensi juga rapi seperti inilah. Kan sering ada tuh yang ngasih dimensi putus, hanya sekian yang dikasih, sebelahnya tidak, ini kemudian di atasnya. Kalau seperti ini kan terlihat rapi. Kemudian tebal tipis garis mungkin juga perlu diatur. Terus ini ya, keterangan bahwa ini ruang tidur, ini ruang keluarga. Ini harus ada. Jadi yang harus ada itu kamu dahulukan. Kalau yang aksesoris, nanti terakhir. Mungkin ketika sudah selesai membuat gambar denah, komplit dengan notasi garis potongan, dimensi, kemudian arsir, semuanya lengkap, kamu tidak perlu melanjutkan ke furniture sama tanaman dulu. Kamu bisa langsung ke gambar potongan dan tampak dulu. Jadi potongan dulu. Nah, gambar tampak pun juga demikian. Yang tanaman-tanaman ini namanya juga aksesoris. Jangan diutamakan. Selesaikan dulu semua. Nah, ini adalah contoh yang kemarin. Kemudian di gambar potongan. Gambar potongan, keterangan ini harus lengkap. Keterangan di sini. Kemudian ukuran, ingat kalau ini ukuran itu bukan jarak ya. Ukuran pada arah vertikal pada gambar potongan itu bukan jarak. Karena walaupun kalian kelas 12, Bu Ani itu masih sok lihat gambar kalian, menggambar potongan itu ukurannya di sini tuh jarak. Padahal ini harusnya kan bukan jarak. Nah, kemudian di sini lah kalau yang ukuran di arah horizontal ini adalah jarak. Ingat, keterangan, kemudian dimensi atau ukuran,
Ini harus lengkap. Terus ini arsir, notasi-notasi arsir ini harus lengkap. Ada gambar potongan. Dan gambar potonganmu harus sesuai dengan denah. Misalnya ini potongan AA. Berarti harus sesuai dengan gambar potongan yang kamu letakkan pada gambar denah ini. Lanjut. Nah, ini yang potongan BB. Soalnya nanti diberikan oleh LPJK pada hari hanya itu ya. Jadi Bu Ani juga nggak tahu nanti gambarnya akan seperti apa juga nggak tahu. Terus selanjutnya, yang tahun kemarin ada gambar 3 dimensinya. Ada gambar 3 dimensinya. Sepertinya sih boleh pakai SketchUp, ini gambar 3 dimensinya. Tapi kalau yang tahun sebelum kemarin, jadi yang dulu lagi, yang ketika belum pandemi, jadi dilaksanakan secara offline di sekolah ini, dulu tidak pakai gambar 3 dimensi. Tapi yang tahun kemarin pakai gambar 3 dimensi. Saran Bu Ani lebih baik dipersiapkan juga, karena Bu Ani nggak tahu untuk yang tahun ini pakai gambar 3 dimensi atau tidak. Gitu. Kemudian sudah selesai. Jadi ini tadi sedikit gambaran yang bisa saya sampaikan. Terus setelah ini kebetulan yang mengampu APL kan Bu Ani. Kemarin kamu sudah submit tugas Bu Ani yang menggambar rumah 3 dimensi. Nah, setelah ini sampai dengan nanti pelaksanaan UKK LPJK, nanti Bu Ani akan memberikan waktu ke kalian untuk berlatih. Paling tidak kamu mengulang gambar denah tampak potongan 3D, gambar denah tampak potongan 3D. Paling tidak untuk melatih kecepatan. Dan juga misalnya ada yang belum paham tentang strukturnya, ini harus gimana, kok itu kedalamannya sekian, gimana sih Bu? Nah, ini adalah kesempatan untuk kamu bertanya. Boleh kalau struktur ke Pak Priyo lah, Pak Priyo itu yang mumpuni struktur. Terus latihan, karena tadi saya sampaikan, yang namanya kompetensi atau keterampilan itu bukan hanya dipelajari, tapi harus dilakukan. Dan harus berulang-ulang. Semakin sering kamu melakukan, hasilnya akan semakin baik dan kecepatan kamu juga akan semakin baik. Nah, jadi setelah ini kamu tidak akan saya beri tugas-tugas lanjutan yang kemarin, tapi fokus ke sini dulu. Misalnya nanti Bu Ani ngasih tugas, pasti tugasnya ini, denah tampak potongan 3D. Kalau ini waktunya 2 hari, berarti kan kamu harus 2 hari menyelesaikan. Nggak tahu nanti durasi waktunya, kalau yang 2 tahun yang lalu 2 hari, yang tahun kemarin 2 hari atau 3 hari ya, Bu Ani agak lupa. Nah, itu coba aja ditarget ketika berlatih, kalau mau sehari penuh kamu menggambar, mungkin di rumah juga agak susah, mungkin kadang harus bantu orang tua. Nah, kamu mungkin bisa pakai ini, timer. Misalnya, pagi ini saya mulai jam 8, mulai menggambar denah. Bisa selesai itu kamu selesaikan berapa jam? Misalnya kamu 3 jam berhenti istirahat, tandain aja, oh ini 3 jam. Saya berhenti dulu ngapain. Kemudian lanjut lagi, ditandain lagi. Nah, di situ kamu bisa ini mengevaluasi kecepatan kamu. Oh, berarti saya sekarang kalau menyelesaikan gambar denah seperti ini tuh selesai dalam waktu 4 jam misalnya. Nah, nanti kalau semakin diulang kamu akan semakin bagus. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Saya stop sharing dulu. Nah, saya akhiri atau lanjut pertanyaan dulu aja apa Pak Priyo? Mungkin sebelum lanjut ke Pak Priyo, ada yang mau ditanyakan tentang apa yang Bu Ani sampaikan tadi? Silahkan saya berikan waktu. Kalau di Google Meet itu ada raise hand enggak ya ini? Oh ya, ada presensi yang harus kalian isi. Saya share di ini, chat di Google Meet. Silahkan presensinya diisi. Terus yang mau tanya ada enggak?
Saya boleh, Bu, Siapa ini? menyampaikan tambahan, Bu. Oh, nggih, Pak Supri. Monggo Pak Supri. Nggih, tadi dari paparan Bu Ani sudah cukup bagus, Bu. Hanya contoh, Bu ya. Nggih. Contoh kalau kita mengacu pada juru gambar arsitektur, itu kan ada di skema sertifikasi Nggih. atau di skema level 2 kompetensi desain pemodelan. Untuk klaster gambar arsitektur itu ada konstruksi tangga, Bu. Nggih. Ada konstruksi tangga, mungkin bisa panjenengan selipkan nanti di dalam penyampaian materi selanjutnya atau tugas-tugas yang akan datang atau yang menyangkut nanti dengan kegiatan uji sertifikasi, barangkali ada 2 lantai begitu. Oh iya, nggih. Nggih Pak Supri. Karena yang kemarin kita lakukan uji coba MUK yang kemarin Nggih. klaster gambar arsitektur itu menggunakan 2 lantai. Ya, ya. Yang kemarin saya kerjakan dengan Mas Komar itu loh, Bu. Oh, nggih, nggih. Itu kan dari provinsi. Itu kan klasternya atau dokumennya itu kan yang dibuat oleh provinsi kemarin bersama sama Bu Yul dan sebagainya itu. Nah, itu soalnya atau instrumen asesmennya itu menggunakan gambarnya dua lantai. Jadi sekaligus di situ sudah ada denah tangganya, kemudian ada apa kelihatan antrit-optritnya sehingga tinggal di copy besarkan begitu. Itu termasuk itu ada gambar detailnya nggak Pak kalau di LSP? Kalau di LSP kemarin gambarnya hanya gambar denah, ya site-nya tetap diberikan. Kemudian kan ada 9 itu loh Ibu ya. Ada 9 unit, 9 unit proyeksi, site plan, kemudian denah, tampak, potongan, kemudian gambar pintu jendela, kemudian plafon, kemudian kamar mandi, tangga 9. Nah itu yang kemarin diujikan di LSP, yang uji kompetensi uji MUK kemarin. Jadi biar anak-anak itu nanti punya referensi bahwa gambar arsitektur itu mencakup ada konstruksi tangga, maka nanti bisa panjenengan tambahkan itu. Nggih, Pak. Untuk tangga, karena kalau itu mungkin kalau yang dipakai oleh kalau LPJK kemarin tidak anu ya Bu ya, tidak tingkat nggih. Kalau LPJK itu mboten seperti itu Pak. Jadi kemarin. Jadi hanya keterampilannya itu, tapi ya enggak apa-apa, anak-anak dipahamkan tentang itu juga bagus ya. Ya jadi maksudnya begini. Ketika persiapan kita lebih banyak dari yang nanti akan diujikan dan kemudian itu kan akan lebih bagus gitu loh Pak Supri. Enggak apa-apa. Nggih, nanti anak-anak mungkin dikasih mungkin setelah ini untuk anak-anakku nanti mungkin Bu Ani akan ngasih tugas, tapi sebenarnya tugas ini untuk persiapan kalian di LPJK. Jadi kalau nanti Bu Ani ngasih gambar denah untuk kalian gambar, itu sebenarnya lebih karena persiapan ke LPJK. Lah nanti seperti saran Pak Supri, mungkin nanti akan saya sampaikan tugas yang rumah 2 lantai. Jadi sekaligus kita dapat dua hal ya Pak Supri ya. Di kompetensi denah tampak potongannya dapat, tapi di situ sudah masuk ke lantai 2. Nggih Pak Supri, matur nuwun sarannya. Saya tadi malah lupa nggak menyinggung ke situ. Nggih. Udah, matur nuwun. Nggih. Anak-anak gimana? Ada yang mau ditanyakan? Halo, jangan-jangan Bu Ani ditinggal tidur ini ya? Enggak,
Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Kita ambil murah. Amrumah. Jangan-jangan Bu Ani buat Kalau Bu. ya. Oke. Ini waktu itu sambil mikir, Bu. Ya, mikir. Bayangkan amrumah, Bu. Oke. Iya. Mikir itu gitu. Oke. Oke. Yang mau tanya gini. Coba matiin dulu. Mic-nya matiin dulu. Berarti kan sebenarnya ada pertanyaan di benak kalian toh? Coba yang ada pertanyaan. Ini ada raise your hand nggak sih? Saya tuh nggak familiar dengan Google Meet anak-anak. Kayaknya kok nggak ada raise your hand ya. Oke, langsung sebut nama dulu aja, nanti saya kasih kesempatan yang mau tanya. Oh iya, betul. Nulis dulu di kolom chat yang mau tanya, nanti Bu Hani kasih kesempatan. Karena ini saya lihat kok nggak ada raise your hand-nya. Silakan tulis di kolom chat, misalnya Puris gitulah, nanti akan saya kasih kesempatan ngomong. Silakan. Atau gini, mungkin masih mikir pertanyaannya apa, sekarang lanjut ke Pak Priyo dulu. Pak Priyo juga ada sesuatu yang mau disampaikan, gitu ya. Monggo Pak Priyo, silahkan saya berikan waktu secukupnya. Iya, Bu. Oke, ya. Monggo Pak Priyo. Mic-nya Pak Priyo belum di... Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Pio istilahnya ini cuma bahas yang lain-lain, jadi agak di luar dari LPJK. Ini kamu semua, karena saya sebagai wali kelas 3 TKB DPIBA, sama memperingatkan anak-anak semuanya. Waktu sekarang kamu baru uji praktek normatif ya, PABB ya. Tolong kamu sebisa mungkin mengikuti semua. Jadi jangan sampai kamu ada yang kosong atau nggak ikut. Itu. Jadi walaupun uji praktek normatif, saya sebagai guru produktif tetap mengingatkan kamu ikut. Jangan sampai terjadi seperti tahun yang kemarin ada anak nggak lulus gara-gara uji praktek normatif. Terus yang lainnya, saya mengingatkan juga, itu mapel wajib lulus. Karena saya lihat kemarin semester 5, itu entah BA, entah BB, ada beberapa materi normatif yang tidak lolos atau tidak KKM. Yaitu ada mapel agama, mapel PPKN, dan mapel bahasa Indonesia. Itu wajib lulus ya, KKM ya. Tuh. Terus yang penting lagi juga mapel produktif. Kemarin saya lihat nilainya di bawah KKM. Ada APL, ada IPK, ada KGJ, ada KUG, dan PKK. Jadi tolong mulai hari ini kamu siap, entah itu untuk uji produktif, entah itu untuk uji praktek normatif, entah itu nanti untuk uji LPJK, tolong kamu ikut dengan sungguh. Jadi ini seperti mapel KUG itu saja banyak yang tidak mengumpulkan tugas ya, karena Pak Guru atau Bu Guru tidak bisa ketemu kamu secara langsung. Tolong daring itu kamu tetap melaksanakan ya Mas, karena kadang-kadang Pak Guru sama istrinya jenuh ya. Jenuh itu gimana? Tugas-tugas Pak Guru sudah ngasih tugas ini, ngasih tugas ini, ngasih tugas. Tapi sampai 5 kali istilahnya 5 kali tugas itu tidak ada yang mengumpulkan, terutama untuk yang kelas 3.
Ya kelas 3. Ini yang BB banyak, yang BA agak banyak. Ini saya lihat tadi ada anak-anak khusus saya kok kelihatan. Jadi tolong yang belum pernah mengumpulkan tugas itu berusaha. Kita masih ada waktu ya Mas. Ini. Terus kemarin saya juga ini Mas. Ini LPJK ya. Ini saya kembali ke LPJK. Itu nanti bisa sebagai pengganti uji kompetensi produktif. Nah ini. Jadi nanti uji kompetensi produktif itu apabila kamu sudah lolos atau lulus LPJK, kamu tidak usah mengikuti uji kompetensi produktif. Jadi ingat-ingat. Jadi besok yang tidak lulus LPJK harus mengikuti uji kompetensi produktif. Ingat ya, tuh. Jadi Pak Guru atau Bu Guru, LPJK ini berkaitan erat dengan sertifikat tadi juga, tetapi juga berkaitan erat juga dengan mata pelajaran keseharian. Dengan kamu lulus LPJK, berarti kamu juga untuk tidak ikut ujian kompetensi produktif. Mungkin dari Pak Bio, sebagai wali kelas kamu dan sebagai guru kamu, cuma itu saja. Waktu dan tempat saya berikan kembali kepada Ibu Anik Rahmawati. Monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Priyo sudah membantu memberikan motivasi ke anak-anak. Gimana nih? Sudah ada pertanyaan? Saya lihat di kolom chat belum ada yang nulis. Ini nggak bertanya itu udah paham benar atau masih bingung ya? Paham bingung, paham campur bingung Bu. Paham bingung, Bu. Bingungmu itu tanyakan. Bu saya satu loh. Coba Latifah bingung. Lah ya bingung, Bu mau Latifah Paham bingungnya kok, kenapa? Bu. Coba Latifah. Ya bingung mau tanya apa, Bu? Lah wis mudeng belum? Dong-dongan, Bu. Latifah udah pinter Bu. Ya, sepatu. Amin, amin. Oke, ini ada yang mau tanya nih. Ini ada yang mau tanya. Bentar, perhatikan. Ini ada yang tanya, Bu, mau tanya selain gambar kerja, kira-kira nanti materi apa saja yang keluar? Kalau yang gambar itu ya hari itu ya. Kemarin Dena tampak potongan sampai ada dimensi. Terus oh ya tadi Bu Ani lupa menyampaikan. Nanti ada ujian wawancara. Tapi nggak usah deg-degan dulu lah, santai aja. Nanti ada ujian wawancara. Ujian wawancaranya itu ya sebatas yang kalian kerjakan saja. Pengetahuan tentang gambar arsitektur. Nanti mungkin coba lebih ininya saya tak coba tanya ke kakak kelasmu kemarin karena kan Bu Ani nggak tahu nanti soalnya seperti apa. Tapi yang pasti tentang bagaimana kamu menggambar, keselamatan kerjanya kamu kalau menggambar bagaimana, mengorganisasi gambar bagaimana, hanya seperti itu. Atau nanti coba saya share di masalahnya grup kita ada Bu Umi ya. Di grup kita ada Bu Umi ya, nanti kalau kan takutnya dikira ngasih bocoran gitu. Udah nanti gampang lah. Tapi intinya tidak usah takut, tidak usah bingung, santai saja. Nanti pas wawancara itu seputar apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau kamu nanti mengerjakan sendiri, nggak pakai joki, terus memang paham, oh kalau potongan itu dalam durasi sekian dan sebagainya. Nanti pas wawancara insya Allah lancar. Nanti ada ujian wawancara.
yang tahun kemarin hanya wawancara, tidak ada ujian tertulis. Nah, kalau tahun ini tidak tahu, nanti ada tertulisnya atau wawancara saja tidak tahu. Nanti begitu ada update berita harus bagaimana, Gubernur akan secepatnya memberitahu kalian. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Saya cek lagi di kolom chat. Belum ada lagi. Kalau langsung tanya boleh nggak, Bu? Boleh, silakan. Kalau untuk sertifikat LPJK-nya biasanya masa berlakunya berapa tahun, Bu? Oh ya. Masa berlaku sertifikat LPJK itu 3 tahun. 3 tahun. Untuk yang tahun kemarin itu cepet banget, Mas. Jadi selesai ujian, kalau nggak salah sekitar 1 minggu sesudah selesai ujian itu kalian sudah dikirimi email, kakak kelas kalian sudah dapat email isinya sertifikat elektronik dan langsung bisa dicetak sendiri. Seperti itu. Kemarin waktu kami data ada isian alamat email kan? Ya ada. Nggak ada. Nggak ada. Nah, Oh mungkin besok. kayaknya ada, Bu. Ada nggak kemarin? Ada, Bu. Ada. Oh ada. Nah, Komplit itu. kayaknya sertifikatnya nanti langsung ke kalian, tidak lewat Bu Ani atau Pak Supri. Jadi masa berlakunya 3 tahun ya. Ini di kolom chat ada lagi Riyadi. Bu, kakakku yang lulus ujian LPJK berapa orang ya? Pak Supri ini yang person, Pak Supri. Pak Supri. Pak Priyo atau Pak Priyo tahu enggak Pak? Oh ini Pak Supri. Semoga Pak Supri. Kemarin ya jumlah siswa kita kan ada 69, Mas. Ada 69. Nah, kemudian yang karena macam-macam ada yang wawancara dengan dunia usaha, ada yang tes UTBK, ada yang ujian dengan perguruan tinggi swasta dan macam-macam. Akhirnya yang mendaftarkan dengan LPJK saat itu yang artinya registrasi itu hanya 51. Kemudian yang dinyatakan lulus ada 48, Mas. 48 dari 51. Ini kasus yang tidak lulus. Saya pun juga tidak tahu secara pasti. Setelah saya identifikasi dengan peserta atau dengan kakak kelas yang kemarin mengikuti, salah satunya yang pertama telah disampaikan oleh Bu Adi tadi, bahwa submit ada yang terlambat. Ini langsung dengan saya ada satu anak yang telepon dengan saya, bagaimana Pak untuk saya tidak bisa submit karena waktunya sudah terlambat, baru 3 menit. 3 menit terlambat sudah tidak bisa. Saya sampaikan juga bahwa saya dalam hal ini tidak tahu, tidak bisa apa-apa. Karena ini yang menyelenggarakan adalah BJK. Kemudian ada yang tidak lulus dari 3 itu, diantaranya ada yang tidak update data kependudukan. Jadi yang tadi ya saya sampaikan. Saat registrasi itu nanti dari BJK menyampaikan, Mas. Dari BJK itu menyampaikan si A belum update data kependudukan ke Dukcapil lebih dulu. Itu. Nah, kalau di data seperti itu tolong nanti ya segera untuk ke Dukcapil untuk upgrade. Tidak sulit. Jadi hanya untuk menyampaikan sama Dukcapil bahwa kemungkinan NIK kalian itu belum diupdate oleh Dukcapil, mungkin kakaknya baru atau macam-macam, sehingga itu perlu untuk mengupgrade data kependudukan kalian. Jadi 3 yang tidak lulus kemarin itu faktornya yaitu 1 tidak update data kependudukan, kemudian yang kedua adalah submitnya yang terlambat. Jadi pesan dari Bu Ani tadi silahkan itu diperhatikan betul.
Meminit waktu sangat harus kalian perhatikan, jangan sampai ada yang keterlambatan itu. Itu ya. Yang kemarin, tahun yang kemarin lulus semuanya. Tahun yang sebelumnya lulus semuanya. Dari kita itu sekarang di tahun yang ketiga. Tahun yang pertama lulus semuanya. Alhamdulillah. Karena itu ujiannya ada di sekolah. Fasilitas terpenuhi semuanya. Ya, di sarana prasarannya siap. Kemudian ujian yang kedua, karena itu daring, ya itu tadi. Dari sekolah tidak bisa berbuat apa-apa, artinya oke, zooming, kemudian dari BJK menyampaikan data kependudukan yang belum update, nah itu diupdate semuanya. Kalau ada yang belum diupdate, silahkan diupdate, silahkan ini. Nah akhirnya itu tadi. Ada yang tidak mengindahkan instruksi itu, ya akhirnya jadi gagal. Demikian penjelasan saya, terima kasih. Monggo Bu, dilanjut. Matur nuwun Pak Supri. Masih ada yang lain yang mengganjal di benakmu apa? Langsung aja tanyakan mumpung ada kesempatan. Belum ada yang nulis di kolom chat lagi. Masih ada? Sidik mungkin mau bertanya. Sidik mau tanya. Anang mungkin Anang. 2 Anang. Ini Anang ada enggak nih Anang? Anang. Ada Bu. Anang. Nah ini Anang Febri Anang nih. Prima. Anang Febri. Aku Buani kangen suaramu nih. Anang Febri. Tapi saya takut sama wajahnya. Si Anang Febri itu suruh ngomong malah mic-nya dimatiin. Iya toleh. Oke. Kalau tidak ada, beneran nih tidak ada. Kalau tidak ada saya akhiri ya. Nggih, Bu. Oke. Sidik tadi Bu, sidik. Ya, Bu. Sidik mau tanya, silakan. Sidik, halo. Mana nih? Sambil nunggu Sidik, ini ada yang tanya. Bu, gimana cara kita tahu data udah di-upgrade atau belum? Seperti tadi disampaikan ke Pak Supri, nanti ada pemberitahuan waktu registrasi. Jadi pas registrasi itu ada pemberitahuan dari pihak BJK bahwa data kependudukan kamu belum update. Biasanya ketika ada sinkronisasi otomatis terus kamu tinggal diberitahu. Kalau nggak ada pemberitahuan berarti ya tidak ada masalah begitu. Gitu ya Mbak Anggun. Sidik gimana ini? Oke. Ini Nur Wahid. Bu, ujian LPJK itu seumpama 2 hari, nanti submitnya tiap hari pas udah mau close apa hari ujian terakhir. Sepertinya setiap tahap sebenarnya ada submit setiap tahap. Setiap tahap ada submit, tapi enggak tahu nanti yang tahun ini sistemnya masih sama atau tidak. Yang penting nanti dicermati ya instruksinya ya. Jadi ketika mau mengerjakan, mau submit, instruksi itu dilihat, jangan sampai salah gitu. Oke. Ada lagi? Sunu. Bu, beri semangat. Semangat atas. Semangat. Beri semangat untuk kita. Ayo semangat. Bu Guru dino kopya-kopya, kadang-kadang Bu Guru teriak-teriak sendiri kan di grup. Ayo semuanya semangat ya. Ada lagi. Itu Anang Febri dikasih semangat malah hilang. Itu malah Ketiduran, Bu. Nah, kan di Bu Guru. Gloho malah keluar. Lah nggih Bu Guru, Pak Guru aja semangat, kalian malah ketiduran. Nih. Kita juga, Bu, semangat juga, Bu. Oke. Zildan mau tanya, Zildan. Jildan. Monggo, Jildan, monggo. Monggo, Dan. Kalau tidak ada, saya akhiri ya.
Terima kasih ya anak-anak Ya, Bu. semua sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Saya harap apa yang disampaikan Pak Supri, Pak Priyo, dan Bu Ani bermanfaat bagi kalian, dan yang penting bisa memotivasi kalian, menambah semangat kalian untuk senantiasa meningkatkan kompetensi diri. Sekali lagi Bu Ani sampaikan, memberi value atau harga ke diri kamu sendiri dimulai dari itu. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, boleh keluar. Keluar lewat pintu keluar ya.